Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini Kamis 10 Agustus 2023. Saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Teguh Fajri. Berikut ini akan kami sampaikan 2 berita utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Kejaksaan Agung memeriksa ex-Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO. Mengalami kekeringan, petani Grobogan menggali tanah untuk mendapatkan air. Kita awali informasi Klik Indonesia Pagi. Saudara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengaku tidak dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mahkamah Agung mengubah hukuman mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup. Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketut Sumedana menyatakan pihaknya tengah menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung sebelum menindaklanjuti putusan kasasi itu. Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga menegaskan tidak mempunyai wewenang untuk mengajukan PK vonis kasasi Verdi Sambo. Sesuai dengan ketentuan yang ada, pengajuan PK hanya bisa dilakukan oleh terpidana dan ahli waris. Jaksa penuntut umum juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengajukan PK. Hal itu didasari pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan kewenangan jaksa mengajukan PK. Kewenangan kejaksaan dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK. Sejak tanggal 14 April 2023 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 20 tahun 2023, sehingga kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PK dalam perkara tindak pidana. Ya, tidak punya kewenangan, tetapi yang mempunyai kewenangan tetap adalah terpidana dan atau ahli warisnya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketut Sumedana menyatakan pihaknya tetap menghormati seluruh keputusan kasasi yang diberikan Mahkamah Agung. Ia juga menilai JPU berhasil meyakinkan Majelis Kasasi karena para terdakwa tetap dijerat dengan menggunakan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Sementara itu, Saudara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan sejak awal telah menuntut mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketut Sumedana menilai putusan kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menilai seluruh tuntutan JPU dan segala pertimbangan hukum telah diakomodir dengan baik. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan sejak awal pihaknya telah menuntut Verdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Putusan kasasi juga sesuai dengan tuntutan JPU terhadap terpidana Riki Rizal Wibowo. Mantan ajudan Verdi Sambo itu dihukum 8 tahun penjara. Sementara hasil kasasi terhadap terpidana Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf lebih berat dari tuntutan JPU. Tuntutan dari penuntut umum terhadap perkara Verdi Sambo, sejak awal kami melakukan tuntutan kepada yang bersangkutan adalah seumur hidup dan diputus juga seumur hidup oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Kemudian untuk perkara atas nama Riki Rizal Wibowo, ya, kami tuntut juga 8 tahun, tapi diputus juga 8 tahun. Kemudian untuk perkara PC
Putri Chandrawati, ya, kami tuntut 8 tahun, bahkan diputus 10 tahun. Mahkamah Agung memutuskan mengubah vonis terhadap mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Tidak hanya Ferdi Sambo, Mahkamah Agung juga meringankan putusan bagi 3 terpidana lainnya, yakni Putri Chandrawati, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD meminta putusan kasasi Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terpidana Ferdi Sambo agar ditegakkan. Menko Polhukam memastikan terpidana Ferdi Sambo tidak akan mendapatkan remisi. Mahkamah Agung sudah... Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan putusan kasasi MA telah final dan berkekuatan hukum tetap. Vonis hukuman seumur hidup yang dijatuhkan terhadap Ferdi Sambo tidak dapat dibuat lebih rendah lagi dan tidak akan mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Menko Polhukam juga berpesan agar jangan ada lagi permainan untuk mengubah hukum menjadi angka. Itu Mahkamah Agung sudah memutuskan seumpama negara boleh melakukan upaya hukum, itu ya kita lakukan. Tetapi di dalam sistem hukum kita, kalau hukum pidana sampai kasasi itu jaksa atau pemerintah tidak boleh PK. Yang boleh PK itu hanya terpidana. Kalau jaksa tidak boleh. Oleh sebab itu ya mari kita jaga keputusan ini agar tetap ditegakkan dan mudah-mudahan tidak ada kong kali kong permainan lagi nanti di PK lalu diturunkan lagi sehingga lalu diremisi dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi menurut. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan, hukuman seumur hidup atau hukuman mati hanya bisa mendapatkan grasi atau pengampunan dari Presiden. Namun untuk mengajukan grasi tersebut, terpidana harus mengakui kesalahannya. Sebelumnya MA menolak kasasi terpidana Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Namun MA melakukan perbaikan pidana yang dilakukan sehingga menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup terhadap Ferdi Sambo. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Kejaksaan Agung Republik Indonesia meminta mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah crude palm oil atau CPO dan turunannya. Pemeriksaan dilakukan guna mendalami upaya mengatasi kelangkaan minyak goreng yang telah terjadi di dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejaksaan Agung melalui tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Lutfi selaku mantan Menteri Perdagangan RI terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit pada Januari 2022 hingga April 2022. Muhammad Lutfi dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terkait proses pengambilan keputusan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng serta upaya untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Pemeriksaan ini merupakan pendalaman atas fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap inkrek atas nama terpidana Indra Sari Wisnu dan kawan-kawan. Oleh karena itu, tim penyidik memandang pemeriksaan kali ini sebagai upaya memotret secara utuh peristiwa yang terjadi dalam perkara tersebut. Adapun tim penyidik memeriksa dia lebih terkait dengan proses pengambilan keputusan oleh otoritas yang berwenang pada saat itu dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng dan upaya untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Hingga saat ini tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 29 orang saksi dan Muhammad Lutfi yang sebagai saksi terakhir telah melalui proses pemeriksaan selama 8 jam dengan 63 pertanyaan yang dijawab dengan baik. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menahan mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM Ridwan Jamaluddin.
Ridwan Jamaluddin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pertambangan ore nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Ade Hermawan dalam keterangannya menjelaskan mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin dan Subkoordinator RKAB Kementerian ESDM berinisial HJ ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel pada wilayah Iup Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Ridwan terpantau keluar gedung Kejaksaan Agung mengenakan rompi tahanan pada 9 Agustus pukul 17.53 waktu Indonesia Barat dengan kedua tangan di borgol. Ridwan dinyatakan berperan memutuskan penyederhanaan aspek penilaian RKAB perusahaan pertambangan yang sedianya telah diatur dengan keputusan Menteri ESDM nomor 18/30/MEM 2018 tanggal 30 April tahun 2018. Ade menjelaskan RKAB itu ternyata digunakan atau dijual oleh PT KKP dan beberapa perusahaan lain kepada PT Lawu Agung Mining untuk melegalkan pertambangan ore nikel di lahan milik PT Antam seluas 157 hektar yang tidak memiliki RKAB. Hingga saat ini penyidik telah menetapkan 10 orang tersangka yang berasal dari PT Antam, PT Lawu Agung Mining, PT KKP, dan beberapa pejabat Kementerian ESDM. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri melakukan gelar perkara kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang pada Rabu 9 Agustus 2023. Gelar perkara dilakukan setelah penyidik Bareskrim Mabes Polri mengantongi barang bukti yang cukup. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan pihaknya melakukan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU korupsi dan penggelapan dana di Pondok Pesantren Al Zaitun pada hari ini. Tindak pidana pencucian uang itu diduga dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Brigjen Pol Wisnu mengatakan penyidik sudah mengantongi sejumlah materi dan barang bukti cukup untuk melakukan gelar perkara atas kasus tersebut. Sebelumnya pada Senin 7 Agustus, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah memeriksa Panji Gumilang. Dirtipideksus Bareskrim Polri menyatakan dalam pemeriksaan Panji selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia YPI termasuk Ponpes Al Zaitun menyampaikan bahwa setiap transaksi dilakukan berdasarkan perintahnya. Panji Gumilang juga mengaku setiap transaksi di YPI adalah tanggung jawabnya. Dari hasil pemeriksaan juga didapati bahwa rekening pribadi Panji Gumilang juga digunakan untuk melakukan operasional yayasan. Selain itu, Polri juga menduga ratusan rekening Panji dipakai untuk menerima aliran dana bantuan operasional atau BOS, Ponpes Al Zaitun, dan pendapatan YPI. Saksi mengungkapkan Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB menukar uang 22,5 miliar rupiah ke mata uang dolar Singapura untuk bermain judi. Keterangan itu diungkap saksi Domi Yamamoto dalam sidang kasus suap dan gratifikasi Lukas NMB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta pada Rabu 9 Agustus 2023. Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum dalam kasus suap dan gratifikasi dengan terdakwa Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan saksi dari pihak swasta yakni Domi Yamamoto. JPU menanyakan aktivitas kasino atau judi yang diduga dilakukan Lukas NMB di Manila, Filipina. Saksi Domi Yamamoto menyatakan Lukas NMB pernah menukar dan menghabiskan uang 22,5 miliar rupiah untuk bermain judi di Manila dan Singapura. Ia mengetahui hal itu karena sempat melayani penukaran uang rupiah ke mata uang dolar Singapura yang diberikan terdakwa Lukas ke valuta asing. Jaksa KPK kemudian menanyakan uang yang diterima Lukas NMB selain untuk berjudi. Namun dalam keterangannya Domi mengaku tidak mengetahui hal itu. Sebelumnya Jaksa KPK mendakwa Lukas NMB menerima suap senilai 45,8 miliar rupiah dan gratifikasi 1 miliar rupiah.
Tindak pidana itu dilakukan Lukas pada rentang waktu 2017 hingga 2021 bersama-sama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua 2013 hingga 2017 Mikael Kambuaya dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR 2018 hingga 2021 Girius Wanyoman. Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Bengkulu memusnahkan 308 batang ganja dari pengungkapan penanaman ganja ilegal di Kabupaten Rejang Lebong beberapa waktu lalu. Tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Bengkulu memusnahkan 308 batang ganja dari pengungkapan penanaman ganja ilegal di perkebunan kopi seluas 1,5 hektar. Di perbatasan antara Desa Air Rusa, Kecamatan Sindang Dataran, dan Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Bindu Riang, Kabupaten Rejang Lebong. Ratusan batang ganja yang sudah berumur 4 hingga 8 bulan dengan tinggi mencapai 3 meter dimasukkan bertahap ke alat pemusnah untuk dibakar. Wakapolda Bengkulu, Brigjen Pol Agus Salim menjelaskan, dalam pengungkapan kasus ini, pihaknya menangkap 1 orang pelaku AR, pria berusia 48 tahun. Warga desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, yang bertugas sebagai penjaga kebun. Dari pemeriksaan sementara, AR mendapat upah sebesar Rp100.000 per malam. Kita memusnahkan hari ini sebanyak 308 pohon yang diungkap atau diambil dari satu kebun seluas kurang lebih 1 hektar. Kalau kilo kurang lebih 100 kilo. Saat ini, Ditres Narkoba Polda Bengkulu masih terus melakukan pelacakan dan pengejaran terhadap JM, yang tak lain adalah adik dari AR. JM diduga berperan menanam dan memelihara tanaman ganja di ladang seluas 1,5 hektar. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bengkulu melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan kebijakan pemerintah yang secara bertahap menerapkan hilirisasi sumber daya alam dan juga mewajibkan eksportir menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri merupakan kebijakan yang berani dan luar biasa. Beberapa kali diutarakan oleh Presiden Jokowi. Wakil Ketua MPR RI Muzani mengatakan hilirisasi sumber daya alam merupakan terobosan dari Presiden Joko Widodo yang penuh keberanian. Kebijakan hilirisasi perlu konsistensi jangka panjang. Wakil Ketua MPR RI Muzani berharap hilirisasi tidak hanya untuk sektor pertambangan, tetapi untuk pertanian, perikanan, dan sektor lainnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian negara. Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, juga mengungkapkan harapan agar kebijakan hilirisasi dapat diteruskan Presiden Indonesia yang akan terpilih dalam Pilpres 2024. Yang beberapa kali diutarakan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai macam forum tentang hilirisasi itu adalah sebuah terobosan dari Presiden, dari pemerintah yang luar biasa. Dari sisi inovasi, kreativitas, dan keberanian. Karena itu kami dari Majelis dan Partai Gerindra menyampaikan apresiasi. Hilirisasi yang dilakukan oleh Presiden dikemukakan oleh beliau dalam banyak forum di tempat berbeda dengan forum yang berbeda. Itu artinya pemerintah menganggap ini sebagai sebuah terobosan yang serius dan itu memerlukan konsistensi yang panjang. Wakil Ketua MPR RI Muzani juga berharap dampak positif dari kewajiban penyimpanan DHE oleh eksportir di dalam negeri dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kebijakan mengenai kewajiban penyimpanan DHE oleh eksportir di industri keuangan di dalam negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor. Kekeringan mengakibatkan warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah terpaksa menggali tanah untuk mendapatkan air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga rela menempuh perjalanan sejauh 8 km untuk mencapai satu-satunya sumber mata air yang hingga saat ini masih tersisa. Sejak beberapa bulan terakhir, warga di Grobogan, Jawa Tengah sibuk mencangkul, bukan untuk bertani, namun untuk mendapatkan beberapa liter air keruh.
Ceruk dangkal yang digali menggunakan tangan telah menjadi satu-satunya sumber air bagi warga sejak 2 bulan terakhir akibat kekeringan melanda Desa Karanganyar, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Akibatnya tanaman warga termasuk jagung yang menjadi andalan di desa berpenduduk lebih dari 5.000 orang itu mengalami gagal panen. Sumur-sumur warga mengering sehingga warga terpaksa menggali tanah di dasar sungai untuk mendapatkan air. Warga harus menempuh perjalanan 8 km untuk mencapai satu-satunya sumber air tersebut. Salah seorang ibu rumah tangga warga Desa Karanganyar, Sukinem, mengaku menggunakan air keruh itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan harus antri. Misalnya itu yang 8 ibu mun asat ya antri damel bilong damel wansa si. Salah seorang petani tembakau, Sunardi, mengaku terkadang ia dan warga lainnya harus menempuh perjalanan hingga ke Kabupaten Sragen, perbatasan provinsi, untuk mencari air. Ya kalau kalau di sungai sini pun sudah tidak ada air, ya cari yang ada di mana. Kadang sampai perbatasan Sragen. Jaraknya berapa kilo, Pak? Ya kurang lebihnya ya 7 kilo, 8 kiloan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut sekitar 22 desa di Kabupaten Grobogan termasuk Desa Karanganyar dilanda kekeringan yang salah satunya disebabkan fenomena El Nino. BMKG memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi antara bulan Agustus hingga September. Informasi menuju pemilu 2024 akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Kebetulan yang perusahaan kami siapkan itu yang rumah yang ini. What? Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Nah, kan? Losmen Reborn Season 4 setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gunung Padang adalah salah satu situs di Indonesia yang menyimpan begitu banyak misteri, mitologi, dan kontroversi. Situs Gunung Padang diyakini berusia lebih dari 20.000 tahun dan menjadikannya salah satu bangunan buatan manusia yang tertua di dunia. Meski usianya telah tua, banyak struktur batu di Gunung Padang yang masih berdiri dan menjadi bukti keterampilan serta teknik orang-orang kuno yang membangunnya. Sulit membayangkan bagaimana mereka membangun situs ini dan membiarkannya menjadi misteri peradaban, namun menyuguhkan berjuta kekaguman. Indonesia memiliki ratusan suku dengan budaya yang beragam. Keberagamannya tercermin dalam tradisi pernikahan adat dengan keanggunan serta kemewahan yang tiada duanya. Saksikan Bunga Katulistiwa, baju pengantin adat Gorontalo dan Yogyakarta. Kamis, 10 Agustus 2023, pukul 20 waktu Indonesia Barat.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan Jakarta International Stadium atau JIS akan menjadi arena pembuka ajang Piala Dunia U17 tahun 2023. JIS dipilih sebagai lokasi gelaran event dunia ajang sepak bola kelompok usia tersebut karena menyesuaikan arahan dari Presiden Joko Widodo. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo memastikan acara pembukaan Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung di Jakarta International Stadium JIS. Hal itu disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo usai melakukan rapat terkait Piala Dunia U17 2023 di Kementerian PUPR. Menpora mengatakan JIS dipilih sebagai lokasi gelaran olahraga dunia cabang sepak bola kelompok usia itu karena menyesuaikan arahan dari Presiden Joko Widodo yang meminta pembukaan harus dilakukan di Jakarta. Ya pertama karena Jakarta ya, karena kita kan ingin tetap pembukaannya di Jakarta arahan Bapak Presiden. Dan ya kembali lagi kita ingin dalam perhelatan dunia ini juga menunjukkan stadion kita semakin banyak opsinya, dan ya maka dari itu menurut saya dari PSSI sudah benar untuk memakai JIS di U17 ini. Menpora Dito Aryo Tejo mengaku masih ada sejumlah perbaikan untuk JIS sebelum menggelar acara pembukaan Piala Dunia U17, seperti masalah rumput, akses menuju stadion, dan moda transportasi bagi para pengunjung. Sementara itu mengenai konsep acara pembukaan Piala Dunia U17, Menpora Dito mengaku belum ada pembahasan terkait hal tersebut. Informasi menuju pemilu 2024, Saudara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan partainya akan segera menentukan arah dukungan politik pada Pilpres 2024. Pengumuman tersebut akan dilakukan pada September mendatang. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan dalam waktu dekat partainya akan mengumumkan arah dukungan politik pada Pilpres 2024. Pengumuman tersebut akan dilakukan paling lambat September 2023. Hingga saat ini Partai Golkar masih belum menentukan arah dukungannya terhadap pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024. Namun Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengaku telah mengantongi nama baca pres dan bacawa pres yang akan didukung. Partai Golkar juga menegaskan tidak akan mendukung Anies Baswedan pada pertarungan Pilpres 2024. Namun Partai Golkar terus melakukan komunikasi dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kalau Pak Prabowo kita sudah intens sekali, jadi timnya juga sudah ada. Oh, timnya sudah ada ya Pak? Sudah bekerja. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan Partai Golkar dan Partai Gerindra telah membentuk tim khusus untuk pemilu 2024, meski kedua partai tersebut masih belum mengumumkan akan berkoalisi ke publik. Sementara itu, Saudara, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo bahwa pada pemilu 2024 kemungkinan bisa diikuti oleh 4 pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Kita saling menggoda di antara kami. Wakil Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan isi pertemuan para pemimpin MPR dengan Presiden Joko Widodo yang saling menggoda jumlah calon presiden yang akan bersaing di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan dalam perhelatan pemilu 2024 dapat diikuti oleh 4 pasang calon presiden dan wakil presiden. Waketum Partai Golkar Bambang menilai pembicaraan ini menjadi candaan yang menyegarkan dalam pembicaraan hubungan antar partai. Karena hubungan politik memang harus diciptakan senyaman mungkin sehingga masyarakat melihat bahwa semua baik-baik saja di tingkat elit. Tadi juga kita saling menggoda di antara kami. Apakah 2 pasang, 3 pasang, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa 4 pasang katanya.
Pak Jokowi. Kata Presiden. Ya. Jadi ini candaan-candaan yang menyegarkan dalam pembicaraan hubungan antar partai, hubungan kehidupan politik kita yang harus kita ciptakan senyaman mungkin agar masyarakat publik lihat bahwa di tingkat elit kita semua baik-baik saja. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo mengatakan pertemuan jajaran pemimpin MPR dan Presiden Jokowi membahas mewujudkan pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertemuan berlangsung kurang lebih 1 jam. Ratusan bakal calon anggota legislatif dinyatakan tidak memenuhi syarat di berbagai daerah di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum mengungkap alasan bacalek tidak memenuhi syarat karena masih adanya dokumen yang belum sesuai. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah menyelesaikan verifikasi administrasi berkas perbaikan untuk bakal caleg dari partai politik. Hasilnya dari 371 orang daftar bacalek yang diajukan parpol, ditemukan ada 60 bakal calon legislatif yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Meski demikian, KPU tidak langsung mencoret bacalek yang tidak memenuhi syarat. KPU RI memberikan kesempatan perpanjangan bagi partai politik untuk memperbaiki berkas pendaftaran hingga tanggal 11 Agustus mendatang. KPU Bengkulu Selatan menyatakan dari 18 partai politik yang ada, hanya 17 parpol melakukan perbaikan bacalek. Satu parpol tidak melakukan perbaikan sehingga tidak ada bacaleknya, yakni Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Dari 17 parpol tersebut baru ada 7 parpol yang seluruh bacaleknya dinyatakan memenuhi syarat, yakni PDI Perjuangan, Demokrat, PAN, Golkar, PKS, PBB, dan P3. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menemukan sebanyak 165 bakal calon legislatif tidak memenuhi syarat daftar calon sementara atau DCS. Seluruh bacalek tersebut berasal dari 16 partai politik yang sebelumnya telah melengkapi syarat pendaftaran dan perbaikan bakal calon legislatif. Bahkan KPU juga menemukan satu partai politik yang seluruhnya bacaleknya tidak memenuhi syarat. KPU Tanah Datar menyatakan dari total 507 bacalek yang tercatat, hanya 342 bacalek yang memenuhi syarat DCS. Sedangkan bagi yang tidak memenuhi syarat mesti melakukan perbaikan yang telah dijadwalkan mulai tanggal 6 hingga 11 Agustus. Hingga tahap pencermatan rancangan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 161 berkas bacalek belum memenuhi syarat. Masa perbaikan berkas untuk bacalek yang telah dimulai pada 6 Agustus hingga 11 Agustus mendatang, partai politik diharapkan dapat memaksimalkan waktu yang telah ditetapkan. Dari awal pengajuan bakal caleg DPRD Kabupaten Banjar ada 622 orang bacalek dari 17 partai politik, hanya 50 orang yang memenuhi syarat. Selain berkas bakal caleg yang tidak memenuhi syarat, beberapa bakal caleg juga ada yang pergantian. Untuk melengkapi dokumen yang dibuka pada tanggal 6 Agustus sampai 11 Agustus 2023 sesuai keputusan KPU RI nomor 996 tahun 2023. Untuk berkas bacalek yang belum melengkap maka tidak dapat masuk dalam daftar calon sementara yang akan tetap pada tanggal 18 Agustus 2023. Pada tahap verifikasi administrasi perbaikan, KPU Maluku menerima 764 berkas bacalek yang diajukan oleh 18 partai politik. Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan tersebut, KPU Maluku menemukan ada 156 berkas bacalek yang tidak memenuhi syarat. KPU Maluku menyatakan salah satu faktor yang menyebabkan 156 berkas bacalek tidak memenuhi syarat akibat adanya ganda bacalek. Dalam tahap pencermatan daftar calon sementara partai politik akan diberikan kesempatan melalui perbaikan bacalek melalui persetujuan dari DPP. Dari hasil verifikasi administrasi perbaikan KPU Maluku juga menemukan adanya partai politik yang bacaleknya yang diajukan semuanya memenuhi syarat. Saudara Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabtaodang tetap konsisten mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Sementara itu Ketua DPD
Hanura Jawa Barat, Dian Rahadian, menyatakan calon wakil presiden yang mereka dukung adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sesuai dengan keputusan resmi pada 21 April 2023 lalu, Partai Hanura tetap konsisten mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang. Pada acara pendidikan politik untuk Bacalek Hanura Jabar di Bandung, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang menyatakan, dukungan Hanura pada Ganjar ini adalah hasil keputusan DPD Hanura dari seluruh Indonesia. Pernyataan Oso ini sekaligus memastikan Hanura tidak akan mendukung Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto. Hanura sendiri menargetkan Provinsi Jabar bisa menyumbang 2 juta suara pada pemilu 2024 mendatang. Harapan kita untuk menang. Lantas menang itu tentu dengan berjuang, dan berjuang itu tentu dari bawah, dari mulai PAC, DPC, DPD, ya, itu yang harus bekerja keras. Dan saya yakin dengan semangat yang seperti ini, saya yakin Jawa Barat itu akan mencapai yang maksimal. Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Jabar Dian Rahardian mengatakan pihaknya mendukung Gubernur Jabar Ridwan Kamil sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Alasannya RK sudah terbukti sukses memimpin Jawa Barat. Ya, secara objektif ya kami ingin Gubernur Pak Ridwan Kamil bisa mendampingi Pak Ganjar. Dua kekuatan Jawa Tengah dan Jawa Barat bisa ikut membangun bangsa Indonesia, ya, karena Pak Ridwan Kamil juga cukup sukses dalam memimpin Jawa Barat. Ridwan Kamil sendiri yang hadir dalam acara ini menyatakan selama 5 tahun kepemimpinannya di Jawa Barat, dirinya telah menerima 540 penghargaan dari dalam dan luar negeri. Memasuki tahun politik, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pesantren menerapkan prinsip cinta tanah air dengan mengerahkan masyarakat agar tidak ada polarisasi hingga mengedukasi kampanye harus dengan cara santun. Saat melakukan kunjungan kerja ke pesantren An-Nukayah, Sumeneb, Jawa Timur, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyinggung soal peran pesantren dalam perpolitikan nasional dan pemilu 2024. Wapres Ma'ruf Amin mengatakan pondok pesantren menerapkan prinsip cinta tanah air yang merupakan bagian dari iman. Wapres menjelaskan prinsip tersebut penting untuk menghindarkan terjadinya benturan. Wapres Ma'ruf Amin mengatakan pesantren mengarahkan masyarakat agar tidak ada polarisasi atau pembelahan dan mengedukasi kampanye dengan cara santun. Wapres juga mengingatkan untuk memilih orang yang terbaik dalam menjalankan pemerintahan. Dibangun pesantren itu kan prinsip hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air bagian dari iman. Bagaimana pesantren itu menjaga tanah air ini supaya tidak terjadi hal-hal yang benturan, tidak. Itu namanya hifdzul watan. Hifdzul watan itu menjadi salah satu prinsip di dalam kehidupan pesantren. Jadi biasanya pesantren itu justru mengarahkan masyarakat supaya tidak terjadi polarisasi, tidak terjadi pembelahan, ya. Kemudian harus kalaupun kampanye harus santun. Nah, di dalam memilih itu sudah punya garisnya bahwa pesantren itu harus memilih yang terbaik dari yang baik itu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan pentingnya edukasi politik tidak saja dalam menghadapi pemilu. Edukasi politik penting untuk menjadi bekal dalam menghadapi potensi pendebatan hingga berita bohong jelang pemilu 2024. Semuanya rentan memicu konflik berkepanjangan dan polarisasi masyarakat. Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai secara umum kurikulum pendidikan yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun tidak ada masalah, namun harus tetap dilakukan pembinaan. Wapres menegaskan kurikulum ideal dalam pesantren
telah dibakukan oleh Kementerian Agama. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kurikulum ideal untuk pondok pesantren adalah yang sesuai dengan yang telah ditetapkan Kementerian Agama. Wapres Ma'ruf Amin menilai kurikulum yang saat ini diterapkan di pondok pesantren Al Zaitun tidak ada masalah, namun Wapres tidak menampik adanya pendidikan plus-plus yang diberikan Al Zaitun kepada para pesantrinya, sehingga perlu dilakukan pembinaan. Dari pembinaan, Wapres Ma'ruf Amin ingin memastikan kurikulum Al Zaitun telah sesuai dengan kurikulum yang ada di Kementerian Agama. Hal ini disampaikan Wapres Ma'ruf Amin di sela kunjungan kerjanya di Pondok Pesantren An-Nukaya, Sumeneb, Jawa Timur. Itu satu ada namanya kurikulum yang sudah dibakukan di Kementerian Agama. Kemudian ada semacam kekhususan di berbagai pesantren, masing-masing pesantren, tapi dalam wilayah yang tidak menyimpang. Sebelumnya, Kementerian Agama akan melakukan asesmen atau penilaian serta pendampingan terhadap kurikulum hingga tenaga pengajar di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ponpes Al Zaitun memiliki berbagai tingkatan pendidikan agama, mulai dari PAUD, Radatul Atfal, hingga madrasah dan pondok pesantren. Setiap tingkatan pendidikan ini akan menjadi bagian dari Kementerian Agama. Informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo diusulkan sebagai penerima hadiah Nobel Ekonomi dari Komite Nobel di Oslo, Norwegia. Usulan ini diinisiasi oleh Lembaga Kajian Nawacita atau LKN. Usulan yang disampaikan Lembaga Kajian Nawacita ke Komite Nobel di Oslo, Norwegia bukan tanpa alasan. Menurut Ketua Umum Lembaga Kajian Nawacita, Samsul Hadi, Presiden Indonesia Joko Widodo telah berhasil memajukan perekonomian selama ini. Salah satunya ketika Indonesia sempat dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh penjuru dunia selama 3 tahun. Bahkan beberapa negara pun perekonomian hancur dilanda wabah COVID-19 tersebut. Indonesia pun sempat goyah dilanda COVID-19 ketika itu. Namun, Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara berhasil memperbaiki perekonomian di Indonesia hingga terus membaik sampai dengan saat ini. Dasar itulah yang menjadi salah satu pertimbangan LKN mengusulkan Presiden Joko Widodo sebagai penerima hadiah Nobel Ekonomi di Komite Nobel yang berada di Oslo, Norwegia. Terkait usulan tersebut, LKN juga menuangkan ke dalam sebuah buku yang berjudul Jokowi The Most Effective Economic Leader in the World. Buku Presiden Jokowi The Most Effective Leader in the World yang diluncurkan kemarin bertujuan untuk menjelaskan pencapaian keberhasilan pembangunan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kami merasa terpanggil untuk melonsing buku karya Pak Yonge ini yang kaitannya dengan pengusulan Bapak Joko Widodo untuk mendapatkan penghargaan Nobel 2023. Dengan harapan prestasi tersebut akan diakui secara internasional. Lembaga-lembaga internasional sudah memprediksi bahwa ekonomi Indonesia bakal rontok, tetapi ada tangan yang tak kelihatan, invisible hand, turut bekerja membantu perekonomian Indonesia sehingga ekonomi kita tidak kolaps. Apa sebetulnya rahasia di balik keberhasilan ekonomi Indonesia itu? Adalah karena kepemimpinan dari Bapak Presiden Jokowi yang sederhana, rendah hati, dan beliau juga bekerja sungguh-sungguh kepada rakyat Indonesia. Peluncuran buku Presiden Joko Widodo The Most Effective Leader in the World, penulisannya masih berbahasa Inggris. Kedepan buku tersebut akan segera dicetak ke dalam bahasa Indonesia. Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Di tengah arus informasi dan kecepatan internet, penting membuka wawasan serta literasi digital bagi masyarakat Indonesia agar semakin cakap digital.
informasi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandang dan perilaku seseorang. Saksikan Talk Show Literasi Digital setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Sayur, Mas sayur. Siap, Makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak yo. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa, pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini, kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Tunggu. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Saudara, Polri menggelarakan semangat kemerdekaan menuju Indonesia Maju untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Kemerdekaan Indonesia terkait pula dengan pemeliharaan stabilitas. Karo Pemnas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan yang membaca sambutan atas nama Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi menyatakan Polri bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman rakyat Indonesia. Brigjen Pol Ahmad Ramadan menegaskan bahwa Polri memiliki peran penting dalam mengisi semangat kemerdekaan dengan wajib menjalankan tugas dan fungsi untuk memajukan Indonesia. Tahun ini selain menyiapkan diri untuk pesta demokrasi, Polri juga menjaga agar kegiatan ekonomi dan investasi dapat berjalan dengan baik untuk menuju Indonesia maju. Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyatakan dalam memperingati semangat kemerdekaan Indonesia yang ke-78 di tahun 2023, bangsa Indonesia akan dihadapkan 2 agenda strategis, yaitu pemilu dan mendorong Indonesia menjadi negara kuat dalam bidang ekonomi melalui transformasi ekonomi struktural menuju Indonesia Maju 2025. Pesan kemerdekaan Indonesia terkait pula dengan pemeliharaan stabilitas sosial politik yang diemban Polri, sehingga perlu disebarluaskan kepada publik, yaitu bagaimana tanggung jawab dan keterlibatan kepolisian negara Republik Indonesia dari waktu ke waktu dalam berbagai fase perjuangan Indonesia dengan berbagai kondisi sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Karo Pemnas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengingatkan bahwa Polri harus senantiasa mengenang sejarah perjuangan dan tetap setia pada nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh para pendahulu. Dalam era teknologi dan informasi yang berkembang pesat, Polri harus memiliki kemampuan beradaptasi untuk memastikan Indonesia bergerak maju. Saudara, Satuan Transmisi Morowali Sulawesi Tengah secara resmi telah beroperasi. Hal itu ditandai dengan peresmian yang dilakukan langsung oleh Bupati Morowali yang didampingi Wakil Bupati dan PLT Direktur Umum LPP TVRI serta Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tengah. Satuan Transmisi TVRI Morowali yang baru saja diresmikan tersebut akan menjadi salah satu wadah pemerintah daerah dalam mempublikasi semua kegiatan-kegiatan yang ada di daerah. Hal itu bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui tentang program kerja yang telah dilakukan selama ini. Usai dilakukan peresmian yang ditandai dengan menandatanganan prestasi dan penguntingan oleh Pita Bupati Morowali, Dr. Andes Haji Taslim. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan bangunan Satuan Transmisi Morowali.
Perlu diketahui satuan transmisi yang berlokasi di desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah tersebut dibangun di atas lahan kurang lebih setengah hektar. Dengan adanya satuan transmisi TVRI Morowali ini akan melengkapi serta menyempurnakan segala upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hanya stasiun ya, TVRI di Kabupaten Morowali ini kemudian ini akan melengkapi, akan menyempurnakan segala upaya pemerintah Kabupaten Morowali dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Morowali. Apa yang dilakukan Bupati Morowali bisa memberikan dan bisa menjawab terkait dengan kinerja dari tahun pertama hingga memasuki tahun terakhir kepemimpinannya. Kemudian di masa kepemimpinannya, Taslim dan Najamuddin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali, tercatat Kabupaten Morowali mengalami perkembangan cukup signifikan. Semoga apa yang dilakukan oleh Pak Bupati pada hari ini bisa memberikan, bisa menjawab apa yang menjadi kerja Pak Bupati dari tahun pertama hingga memasuki tahun terakhir ini. Dari hasil kasat mata saya melihat perumahan-perumahan penduduk, perkembangan pembangunan sepanjang bandara. Saya menarik sebuah kesimpulan bahwa Pak Bupati berhasil dalam membangun Kabupaten Morowali. Hal senada juga disampaikan Kepala Stasiun TVRI Sulawesi, Muhammad Iksan, bahwa pembangunan satuan transmisi TVRI Morowali ini dilakukan sejak tahun 2022 lalu, dengan hibah bantuan tanah dari pemerintah daerah serta dana bantuan senilai 1 miliar rupiah. Pembangunan gedung transmisi ini dimulai sejak tahun 2022 dengan dana hibah dari Pemda Morowali. Selama proses pembangunan gedung ini tentunya banyak kendala yang dihadapi. Namun atas kerja keras dan usaha kita semua, akhirnya pembangunan gedung TVRI Satuan Transmisi Morowali ini selesai sesuai dengan diharapkan kita semua. Dengan beroperasinya Satuan Transmisi TVRI Morowali ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Morowali. Rivaldi Kalbadiang, kontributor TVRI Sulawesi telah melaporkan. 20 warga sipil tewas dalam bentrokan antara tentara Sudan dan pasukan paramiliter RSF. Sementara itu, pasukan Rusia dan Ukraina saling menyerang sasaran militer. Informasi tersebut dan sejumlah informasi mancanegara lainnya akan kami hadirkan dalam Kilas Internasional berikut ini. Sedikitnya 20 warga sipil tewas dalam bentrokan terbaru antara tentara Sudan dan pasukan paramiliter RSF di wilayah ibu kota raya Sudan. Daerah yang terdiri dari Khartoum, Khartoum Utara, dan Omdurman telah didera kekerasan sejak pertengahan April lalu antara pihak-pihak yang bertikai, sementara pertempuran di Omdurman semakin intensif. Pasukan paramiliter RSF yang telah mengepung markas teknik tentara pemerintah Sudan selama beberapa hari melancarkan serangan dengan artileri berat, tank, dan senjata berat lainnya. Tentara Sudan mengirim bala bantuan untuk keluar dari pengepungan RSF di utara Omdurman dan melakukan serangan udara skala besar terhadap sasaran musuh. Tentara Sudan mengklaim operasinya di Omdurman mengakibatkan ratusan korban RSF, sementara RSF mengatakan lebih dari 100 tentara Sudan tewas dan lebih dari 300 terluka. PBB memperkirakan lebih dari 3 juta orang telah mengungsi di dalam dan di luar Sudan. Pasukan Rusia dan pasukan Ukraina saling menyerang sasaran militer. Pasukan Rusia menyerang pos komando militer Ukraina di garis depan, sementara Ukraina mengatakan telah menyerang stasiun radar Rusia. Tentara Rusia menghancurkan proyek militer Ukraina termasuk tank, kendaraan lapis baja, dan peralatan lainnya di Kupiansk, Krasny Liman, Zaporizhia, dan Kherson. Pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 5 peluncur roket ganda HIMARS dan 17 drone Ukraina.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan Rusia akan membangun pasukan di perbatasan baratnya. Langkah Rusia itu dilakukan menyusul aksesi Finlandia ke Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Shoigu menyatakan anggota NATO, Polandia telah mengumumkan rencana untuk memperkuat militernya. Shoigu menyebut masuknya Finlandia ke NATO dan berikutnya Swedia sebagai faktor destabilisasi yang serius. Kedua negara Nordik itu mengubah posisi netralitas yang telah berlangsung selama Perang Dingin. Operasi penyelamatan imigran terus berlanjut di perairan Mediterania karena laporan menyebutkan 41 orang tewas dalam kecelakaan kapal pekan lalu. Kelompok penyelamat Dokter Lintas Batas merilis video salah satu kapal mereka yang membantu kapal yang penuh dengan imigran pada awal pekan ini. Kantor berita ANSA yang mengutip penuturan para korban selamat yang baru saja mencapai Pulau Lampedusa, Italia, melaporkan 41 imigran tewas pada hari ini. 4 orang yang selamat dari kecelakaan kapal mengatakan kepada tim penyelamat bahwa mereka berada di atas kapal yang membawa 45 orang, termasuk 3 anak-anak. Kapal itu berangkat pada Kamis pagi 3 Agustus dari Tunisia, tetapi terbalik dan tenggelam setelah beberapa jam. Ratusan imigran berkumpul di sepanjang perbatasan Amerika Serikat di kota Ciudad Juarez, Meksiko Utara pada Senin malam waktu setempat. Setelah desas-desus palsu menyebar melalui media sosial dari mulut ke mulut yang mengatakan Amerika Serikat akan mengizinkan masuk. Beberapa imigran mengatakan mereka telah menunggu selama berminggu-minggu untuk meminta suaka melalui aplikasi seluler Amerika Serikat yang disebut CBP One dan sangat ingin mencoba peruntungan di perbatasan itu. Sekitar 1.000 imigran berkerumun di sekitar perbatasan, tepat di seberang kota El Paso, Texas, menunggu di samping jalur kereta industri menuju Amerika Serikat. Sedikitnya 11 orang dikhawatirkan tewas dalam kebakaran yang melahap rumah peristirahatan bagi penyandang disabilitas di Prancis Timur hari ini. Rumah liburan yang terletak di kota Winsenheim itu disewa oleh badan amal yang merawat orang-orang dengan ketidakmampuan belajar. 17 orang dievakuasi, salah satunya dikirim ke rumah sakit. Pihak berwenang setempat menyatakan bahwa mereka yang hilang berasal dari rombongan kota Nancy. Rumah peristirahatan tersebut menampung para penyandang disabilitas selama liburan musim panas. Kebakaran berhasil dikendalikan, namun penyebab musibah itu belum diketahui. Informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Teguh Fajri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.